Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita pelajaran tafsir Juz Amma, dan pada pertemuan yang lalu kita membahas tafsir surat Al-Ma'un, dan pekan lalu pembahasan belum selesai. Kita sampai ke ayat ketiga, di mana surat Al-Ma'un kita review ulang. Surat Al-Ma'un itu artinya barang-barang yang berguna, barang-barang yang biasa orang-orang saling meminjamkan. Dan di surat ini Allah SWT menyebutkan tentang ciri-ciri atau karakteristik orang yang mengingkari hari kebangkitan, mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Di antara ciri-ciri mereka yang Allah SWT sebutkan yaitu fadzalika alladzi yad'ul yatim ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Allah Subhanahu wa taala, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama, orang-orang yang mendustakan ad-din, itu hari pembalasan. Fadzalika alladzi yad'ul yatim, itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Di antara ciri mereka itu mereka tidak ada rahmatnya sama anak-anak yatim, di mana kita dalam Islam diperintahkan untuk memperhatikan anak yatim, berlemah lembut sama anak yatim. Kita berusaha mengayomi anak yatim, sementara orang-orang yang tidak beriman kepada hari kebangkitan, mereka tidak ada kasih sayangnya sesama manusia, terlebih lagi kepada anak yatim yang mereka itu lemah, ya, tidak ada orang tua yang membela mereka. Kemudian ciri berikutnya Allah sebutkan wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak mendorong orang lain, memotivasi orang lain untuk memberikan makan orang miskin. Di antara ciri-ciri mereka, orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, kita sudah sebutkan pekan lalu, orang yang kurang keimanannya, khususnya keimanan kepada hari pembalasan, maka itu akan berpengaruh kepada akhlaknya dia. Berpengaruh pada akhlaknya dia. Dia jadi sangat mudah untuk berbuat zolim sama orang lain, mengambil hak orang lain, seakan gak ada beban. Kenapa? Karena dia kurang imannya, bahwasanya dia akan dihisab yaumul qiyamah nanti. Kita orang yang beriman kepada yaumul qiyamah, kita beriman akan ada yaumul hisab. Kita sudah bahas panjang lebar ketika kita membahas tentang iman, rukun iman. Kita beriman akan ada hari kebangkitan dan akan ada hisab. Dan hisab, pengadilan Allah adalah seadil-adilnya pengadilan. Tidak akan ada yang luput sedikit pun dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun hak orang lain yang akan luput dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan antar sesama hewan pun akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. La tu'addunnal huquqa ila ahliha. Sungguh hak itu pasti akan dikembalikan kepada pemiliknya. Hatta yuqad li syatil qarna'i ila syatil jalha. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sampai kambing yang bertanduk, yang ketika di dunia dia pernah menanduk kambing yang tidak bertanduk, maka nanti di mereka akan dihisab, diadili, disuruh balas.
antar sesama hewan apalagi manusia. Nah, orang yang tidak beriman, kurang iman atau tidak beriman kepada yaumil qiyamah, yaumil hisab, hari pembalasan, ini akan sangat berpengaruh ke akhlaknya dia. Akhlak buruk. Ia akan buruk muamalahnya antar sama manusia. Karena tidak ada yang dia takuti. Di antaranya karakter akhlak buruk akibat kurang beriman kepada hari akhir, yaitu sifat pelit. Nah, ini sifat pelit ini adalah bukti kurangnya iman, kurang imannya kepada hari pembalasan, kepada ganjaran-ganjaran yang Allah janjikan. Kurang beriman. Makanya Nabi SAW menyebutkan, wala yajtami'u asy-syuh wal imanu fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan bersatu di dalam hati seorang hamba keimanan dan sifat pelit, nggak bisa bersatu dalam hatinya dia. Nah, dan dalam ayat ini Allah menyebutkan ciri-ciri mereka orang yang kurang beriman kepada yaumil qiyamah, pada hari pembalasan, yaitu bukan hanya dia pelit, tapi dia ngajak orang lain ikut pelit sama dia. Dan itu biasa orang, kebiasaan pelaku maksiat seperti itu. Pelaku maksiat umumnya dia kurang greget ya kalau dia melakukan itu sendiri. Di lingkungan itu misalnya dia sendiri yang melakukan satu kemaksiatan itu, biasanya dia akan ngajak-ngajak. Karena dia malu, merasa terhina, merasa rendah, merasa terasing kalau dia sendiri yang melakukan itu. Maka dia butuh teman, maka dia ngajak. Kalau ada dalam satu lingkungan orang sendirian dia pelit, dalam satu circle pertemanan, sendirian dia pelit biasanya. Dia biasanya malu kalau dia sendirian pelit, dia kan ngajak-ngajak orang untuk berbuat pelit. Sama seperti dia, biar ada teman. Dan begitu ciri-ciri orang yang Allah sebutkan dalam ayat ini tidak beriman kepada hari pembalasan. Itu ayat ketiga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kita sampai pada ayat ini pekan lalu, dan kita juga menyinggung bahwasanya ayat ini juga sebagai dalil bahwa memberi makan orang miskin itu adalah ibadah yang sangat mulia, ibadah besar. Dan datang penyebutannya secara khusus dalam beberapa dalil hadis, bahkan ayat Al-Quran, tentang keutamaan kita memberi makan kepada orang lain, kepada orang miskin. Terlebih lagi di saat lagi sempit, saat lagi susah, saat ekonomi lagi terpuruk, saat lagi kena bencana, saat lagi orang pada kelaparan. Itu lebih besar lagi pahalanya. Jadi antaranya firman Allah Subhanahu wa taala tentang amalan yang bisa menyelamatkan dari neraka. Allah sebutkan ya dalam surat Al-Balad, au it'amun fi yaumin dhi mazghabah, yaitu memberikan makan kepada orang di saat lagi kelaparan, lagi susah. Ini sangat bisa menyelamatkan orang dari api neraka. Kemudian juga firman Allah SWT tentang orang-orang yang masuk ke dalam neraka Saqar. Ketika ditanya, kenapa kalian dimasukkan ke dalam neraka Saqar? Kata mereka, Allah berfirman, ma salakakum fi Saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Apa yang menjadikan kalian terjerumus atau masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, dulu kami ketika di dunia tidak menegakkan sholat dan kami tidak memberikan makan kepada orang miskin. Allah sebutkan. Dan dalilnya sangat banyak tentang ini. Ya, makanya Masya Allah kita dapati ya di beberapa masjid di Indonesia ini banyak yang buat kegiatan Jum'ah barokah, apa namanya, kasih makan orang, kasih makan. Di sini puasanya pernah ada ya, dulu Anda saksikan sendiri ya, Pak Ketua DKM tuh bawa tuh nasi padang banyak, bagian langsung depan sana habis Jumatan, Masya Allah. Dulu saya ada di masjid waktu masih tinggal di Tangerang, di masjid di daerah Gading Serpong sana. Itu warga sekitar sana ya, ibu-ibunya apa tuh setiap Jumat rutin mereka gotong royong, mereka masak, kemudian pakai tenda gitu di halaman masjidnya besar, prasmanan, pada makan semua setiap habis Jumatan. Dan itu berjalan sudah lama sekarang, Masya Allah. Ini sangat positif sekali ya, pahalanya besar. Ngasih makan orang itu pahalanya besar. Ngeraktir makan orang itu pahalanya besar. Apalagi orang emang dia butuh. Ya, orang-orang yang susah, tidak mampu. Kemudian ayat keempat, fawailul lil musallin. Kata Allah SWT, maka celakalah orang-orang yang sholat. Celakalah orang-orang yang sholat. Nah, ini juga
pentingnya kita memahami konteks dalil itu secara lengkap, ya, jangan sepotong-potong, jangan seperti orang-orang liberal. Orang liberal tuh sukanya motong-motong dalil, motong-motong ayat, muter-muterin perkataan para ulama ahli tafsir, itu kerjaan orang liberal tuh. Yang mereka mengaku orang-orang yang intelek, orang yang open minded, ya, orang yang moderat, tapi dusta dalam penyampaian, suka motong-motong ayat untuk membodohi umat Islam. Ya, di antaranya dalil mereka itu yang mereka suka potong-potong tuh ayat faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, barang siapa yang menghendaki silahkan beriman, barang siapa yang berkehendak silahkan kafir. Nih dalil bebas. Allah sendiri persilahkan, mau beriman mau kafir silahkan. Ini dalilnya Quran. Baca dong ayat setelahnya apa? Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Kami siapkan neraka jahanam bagi orang yang zalim, yang apinya itu mengurung mereka. Itu ancaman. Itu ancaman. Dan ayat-ayat semisal ini yang bernada ancaman seperti itu memang sering dalam Al-Quran muncul ayat-ayat seperti itu ancaman. Tapi sama mereka orang liberal ini suka dipotong-potong ya ayat itu. Nah ini juga fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Kalau gitu kita jangan sholat. Celaka nanti kalau sholat. Ini dalil Al-Quran. Celaka kalau sholat. Sholat yang bagaimana yang celaka? Lanjutin ayatnya. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang celaka sholatnya siapa? Celaka orang-orang yang sholat siapa? Yaitu orang-orang yang lalai sama terhadap sholatnya. Sahun itu artinya dia lalai. Lalai ini termasuk orang itu dikatakan dia lalai dari sholatnya itu ketika dia menyepelekan masalah waktu sholat. Dia ngulur-ngulur waktu, ditunda-tunda sampai keluar waktunya seakan nggak ada dosa, nggak boleh. Nggak boleh, haram. Sholat bukan perkara main-main hadirin. Ya, jangan sampai kita itu keasikan sama bantal, tidur subuh, terus kayak seakan-akan nggak ada beban gitu untuk dia, nggak ada beban bagi dia meninggalkan sholat subuh gitu karena tidak kuat bangun dari kasurnya, sehingga masuk waktu fajar ya sampai pagi dia bangun, kelewat subuh seakan nggak ada beban. Ya, ini nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Bahkan ada hadis khusus dalam hadis panjang riwayat Bukhari tentang azab orang-orang yang Nabi SAW saksikan dalam mimpi beliau. Itu orang-orang yang dipecahkan kepalanya. Nabi melihat orang dipecahkan kepalanya, dia pakai batu besar, pecah kepala itu batunya gelinding lagi. Sini orang pergi lagi ngambil batu itu, pas dia balik kepalanya udah utuh lagi. Dia banting lagi, pecah lagi kepalanya, batunya gelinding terus begitu sampai hari kiamat. Nabi bertanya, siapa ini kok diazab seperti ini? Ini orang yang dia tidak mengangkat kepalanya dari bantal ketika dia tidur sampai lewat waktu sholat. Na'udzubillah. Maka ini bukan perkara main-main. Masalah sholat, masalah berat. Masalah sholat ini ibadah yang paling inti dalam Islam. Satu-satunya ibadah yang tidak akan lepas kewajibannya dari kita sebagai seorang hamba selama kita masih ada pikiran kita. Ana ulangi. Satu-satunya ibadah dalam Islam yang kewajibannya akan terus, tidak akan gugur kewajibannya selama kita masih punya kesadaran. Masih ada idrak, kita masih sadar. Walaupun badan kita lumpuh semuanya. Tetap wajib sholat walaupun hanya dengan gerakan mata dia sholat. Walaupun dia sholat dengan hatinya, wajib selama dia masih ada kesadarannya. Ini luar biasa hadirin. Ya, bukan perkara main-main. Ya, terkadang orang-orang ya sebagian dia menyepelekan waktu sholat ya gara-gara macet-macetan. Ini udah macet, ya namanya juga kena macet sampai keluar waktu sholat. Nanti dah sholat belakangan. Nggak boleh seperti itu. Nggak boleh. Keluar, mampir. Keluar dari tol, macet itu keluar dari tol, wow, sholat. Itu kewajibannya dia. Bukan dia menyepelekan waktunya begitu sih sampai keluar waktu. Ini salah satu ciri-ciri orang yang sahun, yang lalai dari sholatnya.
Ketika dia menyepelekan masalah waktu sholat, menunda-nunda waktu sholat sampai di akhir waktu atau bahkan sampai keluar waktu, ya. Dan kalau asar, dia biasanya orang-orang munafik, ya ciri-ciri orang munafik itu sholat asar tuh mereka malas sekali sholat, ya. Mereka tunda-tunda sampai dekat terbenam matahari baru mereka sholat. Kata Nabi SAW, tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik, itu sholatnya orang munafik seperti itu. Ketika dia menunda-nunda waktu sholat sampai hampir habis waktunya, itu tanda orang yang lalai dari sholatnya. Kemudian juga ya orang diantara ciri-ciri ya orang yang dia termasuk lalai dalam sholatnya yang Allah ancam dalam ayat tadi, wail, celaka. Wail itu dua, biasanya para ulama menyebutkan tafsirnya, dan ini sering-sering muncul dalam ayat Al-Quran. Fawailul lil musallin, wailul lil mutaffifin, wailul likulli humazatil lumazah. Wail itu artinya apa sih? Wail itu maknanya dua. Pernah kecelakaan, ya kecelakaan, ya bencana. Dan juga wail itu di antara tafsiran para ulama itu nama lembah di neraka. Nama salah satu lembah di dalam neraka, wail, lembah di neraka. Nah, itu ancamannya. Nah, ini diantara yang didapat ancaman wail, orang-orang yang lalai itu, selain dia masalah melalaikan ya masalah waktunya, dan juga ketika dia lalai dalam ritual sholat itu sendiri, dalam rukun-rukunnya, dia tidak memperhatikan rukun-rukunnya, dia tidak memperhatikan wajib-wajib dalam sholatnya, sehingga apa? Sehingga sholat itu tidak benar. Bahkan bisa jadi sholatnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala akibat kelalaian dia tidak mau menuntut ilmu. Hati-hati. Ya, Nabi sudah peringatkan akan ada orang dari umatku yang 60 tahun dia sholat tidak ada satupun sholat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah. Kenapa? Karena tidak ada keinginan menuntut ilmu, tidak ada keinginan dibuat mengangkat kejahilan dalam dirinya itu. Cuek. Kaum muslimin, coba sekarang tanya kaum muslimin saat ini, berapa persen kira-kira kaum muslimin yang tahu rukun-rukun sholat itu apa aja sih? Wajib-wajib sholat yang termasuk rukun sholat, wajib sholat apa aja? Coba tanya ke sebagian kaum muslimin sekarang. Sebagian ada yang nggak tahu rukun sholat itu apa aja, rukun sholat, main sholat aja. Padahal sholatnya itu banyak pelanggaran yang dilakukan seperti itu. Dan saya terus terang, saya sendiri sering menyaksikan di masjid ini. Ya, ketika dia sholat itu ada rukun yang ditinggalkan. Contoh paling sederhana, ya. Ketika sering menyaksikan ketika orang masbuk terlambat, imamnya lagi sedang ruku, misalnya, karena dia buru-buru pengen nyusul supaya dapat ruku, dia langsung masuk ke saf, Allahu Akbar, ruku seperti itu. Langsung dia masuk, Allahu Akbar, dia ruku. Boleh nggak seperti itu hadirin? Apa yang ditinggalkan sama orang yang sholat itu? Yang ditinggalkan apa? Takbiratul ihram. Itu rukun. Ketika dia meninggalkan takbiratul ihram, batal total, sholatnya tidak sah. Ini sepele kelihatannya, tapi ini fatal, sholatnya nggak diterima seperti itu. Ini contoh sederhana saja. Nah, inilah makanya alhamdulillah di masjid ini, ya, Ustaz Rahmat bahas itu rinci sekali rukun-rukun sholat, tentang wajib-wajib sholat, pelajari. Ketika dia main sholat aja, justru dia melalaikan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, berantakan, amburadul, akhirnya bisa jadi sholatnya nggak diterima. Itu termasuk orang-orang yang lalai dari sholat. Nah, di antara juga yang sederhana, yang sering juga Anda saksikan di masjid ini sering terjadi, ketika dia ketika ruku, kemudian bangun i'tidal, ya pas lagi sholat sunnah ya, bukan sholat berjamaah. Pas dia i'tidal, sami Allah liman hamidah, baru bangun dikit, langsung dia ruku, langsung sujud. Belum tegak sempurna punggungnya, baru setengah belum sempurna, langsung sujud. Ini tidak sah sholatnya. Tidak sah. Harus dia tegak sempurna punggungnya dulu. Dan itu dia meninggalkan tumakninah, yang mana tumakninah itu yang rajih, tumakninah termasuk rukun dalam sholat. Tumakninah. Ini sepele. Ya, kita tentunya tidak ingin ya termasuk orang-orang yang mendapatkan ancaman. Mereka sholat.
Orang-orang ini sholat, tapi Allah berikan ancaman gara-gara apa? Gara-gara mereka lalai dari terhadap sholat mereka. Baik dari banyak pelanggaran dalam rukun-rukun, wajib-wajib dan lain sebagainya. Demikian juga masalah waktu. Allah taala alam. Kemudian ayat ke-6, alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang berbuat riya. Orang-orang yang berbuat riya. Ini penyakit orang-orang munafik. Salatnya pengen dilihat orang. Ya, mereka salatnya cuma buat riya saja. Itu ciri-ciri orang munafik. Allah SWT menyebutkan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah membalas tipu daya mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan mereka kalau bangun salat, mereka salat dengan malas-malasan. Yura'unan nas. Mereka salat itu pun cuma untuk riya. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat Allah, menyebut nama Allah kecuali hanya sedikit saja. Kemudian ayat terakhir, wa yamna'unal ma'un. Nah, ini ciri terakhir orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, yaitu mereka enggan tolong menolong, membantu dengan meminjamkan barang-barang yang berguna. Al-ma'un sekali lagi itu artinya barang-barang yang berguna, barang-barang yang biasa tuh orang saling pinjam. Nah, orang yang tidak beriman kepada hari pembalasan, ya, di ayat surat ini disebutkan ciri-ciri mereka itu pelit, ngajak orang pelit, saking pelitnya sampai minjamkan barang saja mereka nggak mau. Antara sesama orang, sama tetangga, biasa mungkin barang-barang yang bisa dipinjam sesama tetangga itu misalnya seperti piring, panci, atau pinjam golok, atau pinjam apa. Perkara-perkara yang berguna orang biasa saling pinjam sama tetangga. Nah, ini saking pelitnya dia buat meminjamkan barang-barang itu saja yang tidak ada ruginya kalau dipinjamkan, dia nggak mau. Nah, itu ciri-cirinya yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'un. Ya. Sampai dia meminjamkan barang ke orang saja yang nggak ada ruginya, itu pelit, nggak mau, apalagi dia mau menginfakkan hartanya. Wallahu ta'ala alam.